Tapi Rama nggak instan biarin ya. 3, 2, 1. Kita jadi cerita nih dari tukang obat. Kita itu tukang analisis obat. Jadi yang mengkonsumsi obat. Kembali lagi ke dokter untuk memberikan hasil USG tersebut, dan dokter menurunkan diagnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivation Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivation Family. Alhamdulillah hari ini Yuli saya ketemu lagi dengan teman saya nih yang udah lama banget kita nggak ketemu. Setahun yang lalu sih kita, cuman karena alhamdulillah udah menikah nih teman aku, jadi beliau rumahnya deket-deket dengan rumah saya. Nah sekarang saya mau sharing-sharing nih tentang dulu kita tuh teman kerja nih, namanya Teh Rizka Astiani. Boleh deh perkenalan dulu, namanya siapa, tinggal di mana? Boleh nanti alamatnya bisa dikirim paket. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Astiani. Sekarang saya tinggal di Cibiru. Alhamdulillah kita jadi makin deketan tadinya Mudah-mudahan silaturahminya terus ya. Amin. Jadi mumpung dekat juga nih, dan maklum ya mama bawa anak ke sana. Jadi alhamdulillah mumpung dekat, lagi libur lah ya. Kita mah selalu libur. Soalnya lagi di WFH, jadi bisa diantar ke sini gitu. Nah hari ini Teh Rizka ini mau cerita-cerita nih, kita mau sharing tentang perjalanan Teh Rizka dulu, apa ya, fighting dari ujian yang pernah dirasakan oleh Teh Rizka gitu. Ujian sakitnya ya Teh dulu. Teh sakit apa sih Teh? Dulu berawal dari mah, yang kemudian jadinya bisa dibilang komplikasi gitu. Dan prosesnya itu selama kurang lebih 18 bulan. Dan itu baru stop obat dari 18 bulan. Jadi dari selama 18 bulan itu konsumsi obat terus? Ya, non-stop setiap hari lah ya gitu. Iya. Nah ini kita jadi cerita nih dari tukang obat. Kita itu tukang analisis obat, jadi yang mengkonsumsi obat gitu. Nah ini semoga sih cerita-cerita kita ini dapat diambil hikmahnya ya buat teman-teman yang bisa ikhtiar hidup lebih sehat gitu ya. Terus dan kalau misalnya ada yang sedang sakit, bisa menjadi penyemangat teman-teman juga yang untuk fighting menjadi sembuh gitu seperti sedia kala lagi. Boleh nanti sekarang jangan lupa subscribe dulu biar nanti loh bakal ada part 2 dan part 3 nya ya, insya Allah sih. Tapi pokoknya di subscribe dulu aja nih, kita nggak tahu nih berapa jam nih obrolan ini. Oke, Teh Rizka, coba ceritakan dulu pengalaman pertamanya, kenapa bisa ketahuan kalau itu tuh ternyata sakit mah. Ya. Gejalanya gimana? Jadi waktu pas dulu itu sempat sih, waktu pas awal-awal kan saya pribadi nggak punya yang namanya mah gitu ya. Ya jadi waktu pas awal-awal itu ada keluhan-keluhan yang dimana di bagian perut, di pencernaan gitu. Pada awalnya sakitnya itu perutnya tuh sakit gitu, terus agak mual, terus perutnya begah gitu, dan dimana nggak bisa buang gas gitu. Dan itu tuh sulit banget, pengen banget rasanya tapi nggak tahu, nggak bisa aja gitu. Terus bolak-balik klinik, dicek, ternyata diagnosa awalnya itu gastritis itu ya mah gitu ya, yang biasa kita kenal mah. Jadi dari situ ke klinik kontrol terus, tapi nggak ada tindakan sama sekali, hanya diberikan obat yang dimana setiap minggunya itu dosisnya itu selalu dinaikkan. Nah karena nggak dapat rujukan aja dari klinik tersebut, lalu saya memutuskan untuk pindah klinik. Seminggu kontrol di klinik baru itu, kemudian saya dapat rujukan ke rumah sakit yang dimana di situ juga pengobatan awal dengan obat. Jadi masih dengan obat di saat kontrol ke rumah sakit. Nah udah seminggu tiba-tiba ada pergantian dokter karena dokternya dipindah tugaskan, dokter baru.
dicek perutnya, kemudian kok begah ya, ini kok perutnya ada kayak ada sesuatu di dalamnya gitu. Nah, dokter menyarankan untuk segera USG. Akhirnya saya USG, dan dokter USG itu bilang kalau di perut saya itu ada sedikit cairan di bawah paru-paru sebelah kanan. Nah, di situ tidak ada tanda-tanda asam lambung dan lain sebagainya gitu. Kemudian kembali lagi ke dokter untuk memberikan hasil USG tersebut, dan dokter menurunkan diagnosa kalau saya itu sakit TB. Nah, di situ dalam kondisi drop, dokter menyarankan untuk dirawat. Ternyata di rumah sakit tersebut tidak ada ruangan yang kosong. Akhirnya kembali pulang dan pindah rumah sakit. Nah, setelah itu di rumah sakit itu saya memberikan hasil USG, namun dokter di rumah sakit itu tidak hanya menginginkan hasil USG saja, jadinya cek darah, ada juga ronsen dan sebagainya. Hasilnya ternyata iya positif TB paru, dan itu bukan TB aktif ya, TB pasif. Karena tidak ada gejala sama sekali, nggak ada sesak, batuk gitu ya? Nggak ada batuk, nggak ada sama sekali. Nah, setelah 3 hari di situ dirawat mengkonsumsi obat TB, tiba-tiba sakit kepala hebat yang bener-bener di kepala tuh ngerasa kalau vertigo itu pusing kelayangan gitu ya, tapi ini tuh sakit banget kepalanya gitu, dan sampai nggak sadarkan diri. Besoknya baru sadar, ya dibilang pingsan, kayak nggak tahu, pokoknya nggak sadar diri aja gitu. Dan tiba-tiba pas besok harinya mulai sadar, nggak ada seorang pun gitu, nggak ada keluarga pun yang memberitahu kalau mata saya juling sebelah kanan. Jadi pas ketahuannya itu saya minta ke toilet, minta diantarkan toilet. Kebetulan yang jaga di rumah sakit itu ibu saya minta tolong untuk ditemenin ke toilet. Ternyata pas di toilet ada kaca kan, saya agak ngeliat dikit gitu ya, ada kaca. Pas saya ngeliat, oh kenapa mata saya kayak gitu, pantesan mata saya tuh agak sedikit buram gitu, terus kepala tuh masih sakit gitu ya. Nah pas gitu saya baru bilang, mata saya kenapa kok seperti ini. Jadi si bola mata yang sebelah kanan itu agak sedikit masuk ke dalam gitu. Jadi dari situ nggak bisa gerak ke kanan atau ke kiri pun. Nah di situ barulah dipanggil dokter spesialis mata dan dokter spesialis saraf. Jadi di situ saya ditangani oleh 3 dokter spesialis. Yang pertama penyakit dalam untuk paru-parunya, yang kedua itu dokter spesialis saraf karena saya mengalami sakit kepala hebat, yang ketiga itu dokter spesialis mata karena mata saya juling gitu. Nah di situ dokter penyakit mata itu dokter spesialis mata itu dipanggil lah, lalu saya lalu konsultasi dengan saya apa yang keluhannya gitu ya yang terjadi, terus kayak gimana, pokoknya keluhan semuanya diutarakan aja sama dokter. Dan dokter bilang kalau pengobatan saya itu tahap awalnya itu minimal 3 bulan karena ini prosesnya cukup lama juga untuk penyembuhan mata yang juling ini gitu. Nah akhirnya saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa dok, yang penting saya ikhtiar dulu aja gitu, karena saya yakin saya pasti bisa sembuh gitu dengan kondisi seperti ini. Akhirnya di terapi mata, dikasih obat tetes. Terus waktu itu nggak dikasih obat yang langsung karena obatnya itu dari infusan. Makanya saya belum boleh pulang karena dari dokter spesialis mata ini memberikan obat melalui infusan. Jadi berapa lama dirawat? Jadi dirawat itu kurang lebih 8 harian. 8 hari. Nah kemudian udah gitu dipanggil dokter spesialis saraf. Nah dokter spesialis saraf ini mendiagnosa TB meningitis karena kena selaput otak. Ya dari situ awalnya nggak usah di CT scan gitu karena sempat juga kontrol. Di saat kontrol itu berbeda dokter, jadi dokter menyarankan untuk CT scan yang pertama. Kemudian yang kedua
karena hasilnya kurang jelas dari CT scan itu disuruh MRI. Nah, jadi bagian kepala gitu ya, dicek. Ternyata memang iya TB meningitis. Sampai di MRI jadinya? Ya, jadinya sempat untuk MRI. Dan setelah 3 bulan kontrol, terus menerus, tiba-tiba kaki itu kehilangan gerak gitu.